Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi cara menerbitkan artikel pada jurnal berbasis OJS, khususnya bagian admin. Nah, ketika kita sudah memiliki aplikasi OJS, kita bisa mempublish artikel-artikel dari para peneliti dengan cara menu Quick Submit. Di sini saya perlihatkan ada Quick Submit plugin. Nah, pada OJS yang baru kita install ini tentu tidak ada, ya. Ini harus kita masukkan dulu pada file manager pada domain kita. Jadi kita masuk ke area domain, kemudian cPanel. Nah, kemudian kita ambil file manager. Di sini adalah letak dari file-file OJS kita. Oke, kemudian kita ambil pada menu public HTML. Nah, di sini ada plugin. Ya, kita buka plugin ini. Nah, saya sudah punya. Kita ambil menu import export. Nah, menu import export itu salah satunya adalah Quick Submit. Nah, kalau kita baru menginstal OJS, Quick Submit ini tidak ada. Maka kita download dulu, kita ambil dulu file Quick Submit. Ya, bisa kita download pada internet. Ini banyak. Saya sudah menyiapkannya di sini. OJS. Nah, ini dia kira-kira filenya. Quick Submit, ya. Quick Submit. Kalau sudah ada file Quick Submit-nya, kita silakan upload seperti biasa. Ya, kita upload file Quick Submit-nya tadi. Nah, ini dia Quick Submit. Ini kita upload seperti biasa. Kemudian tentu setelah filenya masuk, kita dekompres, ya, sehingga dia menjadi folder seperti ini. Oke, kalau sudah, maka ketika kita akses kembali atau kita reload pada OJS kita, maka Quick Submit ini akan muncul. Oke, langkah berikutnya setelah Quick Submit kita masukkan, perlu saya ingatkan bahwa menu Quick Submit ini sebenarnya tidak disarankan untuk OJS yang telah terakreditasi, atau sedang proses akreditasi. Karena menu ini hanya digunakan untuk namanya juga quick, jadi secara cepat, ya, kita masukkan artikel lalu kita publish. Sementara kalau untuk secara terakreditasi, maka itu melalui tahapan registrasi akun dari peneliti-peneliti. Kemudian tentu ada tahapan review, ya. Oke, langsung saja. Setelah Quick Submit kita masuk pada OJS, kita ambil menu issue, kita ambil future issue, ya. Kita ambil future issue. Nah, di sini tidak ada, maka kita create issue. Artinya ini kita ingin menerbitkan pada volume berapa, nomor berapa. Kita create. Ini hanya contoh. Misalnya volume kedua, nomor 1 misalnya, tahun 2021, ya. Kemudian ini judulnya kita buat aja tahunnya, 2021. Description-nya tidak usah. Kemudian cover image juga tidak usah, kita save saja langsung. Tapi kalau kita sudah punya cover image, ini akan lebih baik, kita bisa upload
Saya contohkan di sini, saya sudah punya yang versi lama, Desember 2020 saja, cover jurnal. Oke, ini hanya contoh. Oke, save. Oke, jadi volume sudah ada dan item belum ada. Ini artinya artikel. Nanti di sini akan muncul jumlah artikel yang akan kita publish. Nah, setelah kita buat fitur issue, kita masuk ke tools, ya, import export tadi. Kemudian kita ambil menu quick submit plugin. Di sini ada cover image. Nah, di sini saya pikir tidak perlu kita masukkan cover, cukup satu cover saja pada jurnal, artinya karena covernya sama saja nanti. Kemudian ini section kita ganti dengan artikel. Title ini adalah judul. Jadi misalnya kita buka salah satu judul jurnal teman kita, saya contohkan Siti Marlina. Oke, judulnya ini kita copy, ya, kita copy secara manual, klik kanan copy atau Ctrl C. Kemudian kita pastekan di sini judul, subtitle kita kosongkan, yang bertanda bintang harus kita isi. Abstrak kita copy juga abstraknya, misalnya versi bahasa Inggrisnya, karena judulnya bahasa Indonesia. Oke, kita paste. Kemudian language-nya kita buat di sini Indonesia. Indonesian, subjeknya bisa aja kita buat nama penelitinya, nama panggilan juga tidak masalah ini. Misalnya Siti. Keyword, nah kita masukkanlah keyword dari ini. Investment cost studies criteria. Ya. Investment harus kita koma atau tab kriteria. Oke. References ini kita kopikan juga daftar pustakanya. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, kemudian kita ambil kontributor, ini artinya penulis atau peneliti. Kita tunggu ini jaringan sedikit lama. Nama kita masukkan nama awal, kemudian nama ini sudah ada Siti Marlina, kemudian kontaknya kita masukkan, ini kebetulan saya sudah ada, kita masukkan emailnya, country-nya Indonesia, user detail ini kita kosongkan saja, afiliasinya artinya institusinya ini bisa kita kosongkan. Contributor roles posisinya adalah sebagai author. Kalau sudah, save. Nah, kalau ada penulis kedua, kita tinggal add kontributor dengan cara yang sama. Begitu pula dalam penulis ketiga. Berikutnya adalah galleries. Galleries ya. Gallery ini kita klik add gallery. Ini adalah nama file untuk di-download nanti. Jadi kita buat saja PDF, kemudian kita save. Nah, di sini kita select artikel teks. Kita upload artikel yang telah terbentuk PDF ya. Tentu kita konversi dulu tadi Word ini menjadi PDF. Nah, ini kita ambil Siti Marlina misalnya. Oke. Berhasil, continue lagi, complete ya. Jadi PDF kita sudah ada. Kemudian kita ambil menu publish, artinya ini akan kita publish pada volume berapa? Pada volume 2 nomor 1 2021. Oke. Kemudian halamannya dari halaman berapa sampai berapa? Misalnya 1 sampai 15 tadi. Publisher ini kapan akan dipublish? Misalnya pada 11 Januari nanti gitu ya.
Permissionnya kosongkan saja, copyright kosongkan. Ini boleh kita masukkan tahun misalnya. Kita save. Oke, sudah selesai. Artinya satu artikel telah masuk dan siap di publish. Nah, kalau kita ingin melanjutkan ke artikel berikutnya, kita masuk ke return to quick submit. Tapi kalau kita ingin ke publish, kita bisa go to submission. Ya. Nah, ini dia sudah masuk tadi. Nah, kita ingin melihatnya, kita kembali ke isu, future issues. Nah, sekarang item telah bertambah menjadi 1. Nah, untuk mempublish, kita klik dulu pada volume, pada icon segitiga ini. Kita bisa melakukan preview atau publish issue. Nah, untuk memasukkan cover pada artikel, kita bisa melakukan edit. Oke, di sini kita ambil isu data. Nah, di sini tadi cover sudah kita masukkan. Kalau belum, kita bisa masukkan dari sini juga. Oke, kemudian isu galis. Isu galis ini kita bisa create isu gali. Nah, kita bisa masukkan misalnya daftar isi ya. Saya juga sudah menyiapkan. Di sini ada dewan redaksi, ada kata pengantar dan daftar isi. Nah, bentuknya seperti apa bisa saya perlihatkan dulu barangkali. Ini dia, dewan redaksi. Nah, kita bisa buat seperti ini, dewan redaksi dari jurnal kita, kemudian ada kata pengantar, kemudian di sini tentu ada daftar isi dari jurnal yang akan kita terbitkan. Nah, sebagai contoh sini ada 13 artikel. Nah, ini tentu kita buatkan menjadi PDF ya. Kita PDF-kan, kita upload. Saya memberi namanya DR, Dewan Redaksi, KP, Kata Pengantar, DI, Daftar Isi. Nah, di sini bisa kita buat namanya, saya sudah menyiapkan di sini Dewan Redaksi dan lain sebagainya. Di sini kosongkan, bahasanya biarkan saja, kita save. Oke. Kita juga bisa menambahkan jika barangkali ada yang ingin mendownload cover, maka kita bisa tambahkan di sini, kita upload cover. Kalau cover yang tadi hanya tampilan, tidak bisa kita download. Nah, covernya harus berukuran tidak lebih dari ukuran megabyte ya. Jadi kita perkecil. Di sini saya telah siapkan. Kalau kita yang ukurannya besar, saya coba dulu. Maka file size error. Artinya harus kita convert lebih kecil ya. Saya siapkan sudah cover jurnal versi kecil. Nah, ini dia masuk. Oke, labelnya kita buat saja cover jurnal. Kita save. Oke, kalau sudah ini bisa kita close. Kemudian kita bisa mau preview dulu boleh. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ini dia artikel, ini dia PDF. Tapi kalau kita sudah yakin, kita bisa publish issue. Oke. Oke, saya coba view site. Nah, ini dia isu 2021. Ini covernya. Kemudian ini dewan redaksi dan lain sebagainya tadi bisa di-download di sini. Ya. Oke, agak lama jaringannya, mohon maaf. Oke, ini sebenarnya sudah masuk ya. Kemudian kita bisa lihat juga, ini artikelnya bisa kita klik, maka yang muncul adalah abstrak, cover, kemudian publish-nya kapan, ada daftar pustaka, kemudian kita bisa download PDF secara utuh. Nah, di sini juga. Ya, bisa kita download di sini.
Oke, jadi begitulah cara kita mempublish artikel pada OJS, khususnya untuk admin atau editor dari OJS itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.